Sobat, di belakangku ini adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Yuk kita cari tahu ada apa aja ya di dalam. Yuk. Bangunan Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini bergaya Art Deco dan terlihat sangat indah. Bangunan ini termasuk cagar budaya di bawah Dinas Kebudayaan. Sebelum masuk ke dalam, kita isi buku tamu dulu ya. Makasih. Nah, ini harga tiketnya satu itu 1.000. Untuk yang dewasa itu 2.000. Ini adalah foto para tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Ternyata banyak juga ya tokoh-tokoh yang hadir saat perumusan naskah proklamasi. Coba sobat hitung, ada berapa itu yang hadir ya? Di sini ada komik digital yang menceritakan beberapa tokoh-tokoh yang terkait dengan peristiwa sekitar proklamasi. Komik digital ini menjadi salah satu fasilitas yang disediakan untuk para pengunjung mengetahui latar belakang sejarah para tokoh nasional kita loh. Wah, kita seperti membaca cerpen saja loh sobat. Halo Kak. Halo adek. Sheryl. Ya halo Sheryl. Ya. Ada yang bisa kakak bantu? Aku mau minta menjelaskan di sini ada apa aja ya. Oke terkait. Nah jadi kamu yang datang ke tempat yang tepat ya. Jadi museum ini bercerita terkait dengan sejarah sekitar proklamasi. Nah di belakang kita nih adalah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal proklamasi kemerdekaan kita. Sheryl tahu nggak tanggal berapa itu? Tahu? Tanggal berapa? 17 Agustus Tahun 1945. Betul sekali. Nah, naskah ini tapi nggak sebesar itu ya dulu ya. Naskahnya kecil, cuma ini perbesarannya. Ini adalah naskah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat itu sudah lepas dari penjajahan bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Dan kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Kak, ini kok tahunnya 05 bukannya 45? Nah, menarik sekali nih Heril terkait dengan tulisan di naskah proklamasi yang ketikan ini. Jadi memang saat itu kan Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang ya, ketika naskah proklamasi dibuat. Nah, Bung Karno sebagai yang menulis naskah tulisan tangan tadi, memang menulis berdasarkan tahun yang berlaku saat itu, yaitu tahun Jepang. Jadi 05 di sini adalah singkatan dari tahun Jepang saat itu, yaitu tahun 2605 atau 2605 yang punya selisih 660 tahun dengan tahun Masehi. Nanti siapa tahu Sheryl nanti ke Jepang, oh kok tahunnya beda. Nah, karena memang ada perbedaannya dengan tahun Masehi. Udah tahu ya sekarang Sheryl ya. Oke, Sheryl sekarang kita lanjut ke ruangan pengetikan yuk. Di ruang bawah tangga ini ada 2 orang tokoh yang mengetik naskah proklamasi loh. Nah, sekarang kita sudah tiba nih Sheryl di ruang pengetikan, di mana Sheryl tahu nggak tokohnya siapa nih? Nah, yang ini Bapak Muhammad Ibnu Sayuti atau orang kenalnya dengan nama Sayuti Melik. Nah, ini namanya Bapak Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Dia. Banyak yang keliru loh, Sheryl ternyata Bapak BM Dia dikiranya karena namanya dia dikira perempuan. Tapi Sheryl bisa lihat ya, beliau perempuan apa laki-laki? Ya sudah jelas ya, ada pengisnya ya. Nah, Kak Ari mau cerita nih terkait dengan mesin ketik yang digunakan oleh Bapak Ibnu Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Saya ternyata pada masa itu ketika beliau sedang mengetik mengetik naskah proklamasi, ternyata mesin ketik yang ada di Umaida nggak bisa dipakai loh sama beliau. Nah, terus mereka nulisnya bagaimana? Nah, inilah perannya uniknya nih, dan ini nggak ada di buku pelajaran ya. Jadi memang ketika Sayuti Melik duduk mau ngetik naskah proklamasi, dia bingung karena mesin ketiknya ternyata hurufnya huruf Jepang. Karena memang saat itu kan rumahnya miliknya Laksamana Maeda kan, orang Jepang yang memang kalau ngetik kan sehari-hari pakai tulisan aksara Jepang. Nah, kemudian akhirnya untuk mengatasi kebingungan itu, stafnya Maeda, Ibu Satsuki Mishima namanya, bersama seorang tokoh pemuda namanya Sukarni, temannya mereka berdua nih, kemudian pinjam mesin ketik ke rumahnya atase militer laut Jerman, Bapak Herman Wilhelm Kandler. Kalau minjem handphone, minjem komputer, laptop, kalau sekarang udah biasa ya. Tapi coba bayangin kalau misalkan ada teman kamu minjemnya jam 4 pagi. Bingung ya? Ini ngapain orang minjemnya jam 4 pagi ya? Begitu juga ketika Kaisar Jerman tersebut
tentaranya dipinjam oleh Ibu Satsuki Mishima. Pinjamnya buat apa nih? Jam 4 pagi. Namun karena beliau pandai bernegosiasi, akhirnya tidak butuh waktu lama, kurang lebih jam setengah 5, mesin ketiknya langsung bisa dibawa ke sini dan langsung dipakai oleh Bapak Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Yang menarik kan? Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ada hal yang menarik nih, Heril nih. Jadi piano ini yang ada menjadi proses tanda tangan naskah proklamasi nih. Jadi memang ini menarik nih. Karena ternyata Bung Karno sama Bung Hatta tanda tangannya nggak di atas meja naskahnya. Tanda tangannya di atas ini piano. Alasannya karena memang saat itu beliau berdirinya seperti kita nih. Bung Karno di sini, Bung Hatta di situ. Jadi mereka karena pengennya buru-buru cepet-cepet, jadi tanda tangannya di atas tempat yang tersedia, yaitu piano. Jadi piano itu bukan sebagai pengiring alat musik ya, bukan ya, tapi sebagai tempat tanda tangan naskah proklamasi. Seperti itu. Iya. Nah, ada yang menarik juga nih Sheryl terkait dengan waktu proklamasi. Karena ternyata proklamasi itu dirumuskan pada saat bulan Ramadan yang bentar lagi kita akan hadapi nih. Jadi tokoh-tokoh yang hadir di sini kan memang kebetulan Maeda kan non-muslim ya, orang Jepang. Nah, mereka ketika pada saat itu kan sudah menjelang subuh. Nah, kalau umat muslim kan ada satu ibadah yang perlu dilaksanakan, yaitu ibadah sahur. Nah, ketika itu Ibu Satsuki selepas minjam mesin ketik, dia langsung lari ke dapur untuk bikin makanan yang Sheryl pasti tahu. Kalau tiap malam dorong abangnya datang bawa gerobak, tek tukang nasi goreng. Jadi Ibu Satsuki langsung bikin nasi goreng. Selepas ngasih mesin ketik langsung bikin nasi goreng untuk 50 orang. Wah, jadi tokohnya saat itu memang sempat makan sahur dulu ya, walaupun cuma sedikit. Mereka kemudian sempat sahur, baru kemudian mereka pulang. Dan kumpul lagi jam 10 pagi di tempat pembacaan naskah proklamasi. Saya tahu nggak tempatnya di mana? Di rumahnya Soekarno? Betul, rumah Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50. Nah, terus sekarang kita akan lihat terkait dengan koleksi yang ada di lantai 1 ruangan tamu atau ruang pertemuan dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kalau yang ini, nah menurut Sheryl ini apa nih? Seperti batu yang ada namanya yang diukir. Ini namanya plakat, Sheryl. Jadi plakat ini ada bagiannya hubungannya dengan ketika gedung ini didirikan pada masa itu. Jadi gedung ini kan jauh berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya ketika gedung ini dibangun tahun 1927. Nah, di tahun 1937 gedung ini sempat jadi kantor dari Konsulat Jenderal Inggris atau British Consul General. Nah, pada saat itu terjadi suatu peristiwa besar di sana di tanah Inggris, yaitu penobatan Raja George VI, ayahnya Ratu Elizabeth II. Saya kenal kan Ratu Elizabeth II kan? Ratu Inggris yang kemarin belum lama wafat ya. Nah, ketika ada upacara besar seperti itu, biasanya perwakilan dari Inggris di negara manapun bikin upacara namanya upacara penanaman pohon. Nah, penanaman pohon di sebelahnya ada plakat seperti ini. Jadi untuk memperingati. Nih, di situ tertera tanggalnya, tanggal 12 tahun bulan Mei, tanggal 12 bulan Mei tahun 1937. Itu adalah tanggal penobatan Raja George VI. Ya, kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Nah, Sheryl, sekarang kita ada di ruangan perumusan naskah proklamasi nih. Nah, ini sudah kenal ya, yang baju putih? Ya. Bapak Soekarno. Di sebelah kanan beliau yang pakai kacamata Bapak Muhammad Hatta, dan sebelah sana satu lagi adalah Ahmad Subarjo, betul. 3 orang tokoh inilah yang merumuskan naskah proklamasi yang bentuknya tulisan tangan tuh, seperti itu tulisan tangannya tuh. Nah, ketika pada saat momen perumusan naskah proklamasi sebenarnya Bung Karno sudah tidak sehat, Sheryl, karena beliau beberapa waktu sebelumnya agendanya sangat padat. Jadi beliau sempat kunjungan ke Kalimantan, menemui beberapa tokoh-tokoh anggota PPKI di sana, dan kemudian beliau berangkat ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marsikal Terauchi. Jadi menerima mandat untuk membentuk organisasi baru namanya PPKI. Pulang tanggal 15 Agustus dicegat oleh para pemuda. Nanyain, Jepang udah kalah perang nih, terus gimana? Besoknya beliau dibawa ke Rengas Dengklok paginya, tanggal 16. Di sana nggak nginep,
tanggal 16 malam baru dibawa ke sini. Langsung merumuskan naskah proklamasi. Terus kan Cheryl ingat tadi kan tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 Soekarno membacakan naskah proklamasi. Ternyata 2 jam sebelum itu beliau masih terbaring lemas di kamarnya karena sakit malaria tertiana. Jadi sama dokter pribadinya beliau dikasih suntikan obat. Kemudian jam 9 Bung Hatta datang, dia kemudian Bung Karno sempat pakai baju yang warna putih itu. Jam 10 tepat dia membacakan naskah proklamasi. Jadi memang itulah kondisi Soekarno ya, walaupun dia sakit dia tidak merasa karena memang demi kepentingan Indonesia. Kok ini ada coret-coretannya sih? Kenapa harus dicoret, Pak? Nah, ini coretan ini adalah hal yang menarik, Cheryl. Jadi saat itu memang Bung Karno ketika menulis naskah itu mendapat masukan. Jadi dia nggak nulis langsung jadi, tapi minta masukan kepada Bung Karno, Bung Hatta dan juga Ahmad Subarjo serta tokoh-tokoh yang hadir di ruangan selanjutnya nanti. Di sini ada kata penyerahan, yang ini nih penyerahan dicoret jadi kata pengambil alihan. Kenapa kok 2 kata itu dicoret? Kalau penyerahan kan bermakna dikasih ya, kita dikasih kemerdekaan. Padahal Jepang nggak pernah ngasih kemerdekaan. Pengambil alihan, kayaknya kita paksa nih ngambil proklamasi dari Jepang. Diganti jadi kata yang netral yaitu pemindahan, karena di sana. Sama kata diusahakan. Diusahakan kan bermakna pasif ya. Udah diusahain deh. Nah, diganti jadi kata yang aktif yaitu diselenggarakan. Nah, Cheryl juga tadi lihat ya tulisan 05 di sini 1705 serta tulisan Indonesianya nggak selesai nih. Tulisan Indonesia nih. Biasanya kalau tulisan kita nggak selesai itu tandanya orang yang nulis lagi buru-buru. Itu yang terjadi dengan Soekarno ketika menuliskan naskah proklamasi. Nah sobat, sekarang aku mau lihat-lihat lantai 2 nih. Ada apa ya di lantai 2? Di lantai 2 kita akan melihat bagaimana sejarah Indonesia. Dari masa Jepang masuk ke Indonesia sampai akhirnya Indonesia kembali ke negara kesatuan. Yuk kita naik yuk. Ya. Ini ruangan apa nih, Kak? Nah, sekarang kita berada di ruang pertama di lantai 2 Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, bedanya dengan di lantai 1, lantai 2 itu ada judul-judulnya tiap ruangan, Cheryl. Ruangan menjelang proklamasi. Nih, kamu bisa lihat nih bagaimana Jepang kemudian masuk ke wilayah Hindia Belanda, tuh dibikin organisasi-organisasi. Kemudian ada PPKI, dan akhirnya yang paling menarik di lantai 2 adalah kamu bisa melihat koleksi asli. Ini koleksi asli dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ini namanya koran Harian Asia Raya. Nah, tadi kan kakak sempat jelasin juga soal tahun Jepang ya. Iya. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Tahunnya tahun Jepang 2604. Iya. Berarti kalau tahun Masehinya tahun 1944. Kan Proklamasi. Kak, ini ini buat ngerekam suaranya Soekarno ya? Iya, Emang betul beneran sekali. suaranya Soekarno? Betul, piringan hitam ini merekam suara Soekarno, tapi Cheryl, suara Soekarno itu ternyata tidak direkam pada tahun 45 loh, bukan pada tanggal 17 Agustus itu. Lah, terus tahun berapa? Nah, ini adalah menariknya. Jadi piringan hitam itu merekam suara Bung Karno di studio Lokananta Solo pada 5 tahun setelah proklamasi. Jadi pada tahun 1950. Karena itu ada perbedaan yang sangat besar ya dalam suara rekaman Bung Karno itu seperti yang biasa kita dengar. Yaitu Bung Karno sudah membacakan format penanggalannya sesuai format yang berlaku saat itu. Pada saat pembacaan tempat dan tanggalnya ya, 17 Agustus 1945. Dan yang kedua adalah suara latar yang terekam dalam piringan hitam ini. Kalau direkam pada tahun 45 harusnya suara Bung Karno di belakang rame. Kan di tengah lapangan terbuka kan? Oh iya. Tapi suara Bung Karno kan karena direkam studio makanya hening. Hanya suara alat perekamnya saja dan suara alat Bung Karno. Nah, menariknya adalah piringan hitam ini awalnya tadinya Bung Karno tidak mau merekam suara beliau karena beliau beranggapan peristiwa sejarah itu cuma satu kali, nggak ada istilahnya kalau sekarang replay ya, nggak ada siaran ulangnya. Tapi seorang tokoh senior radio Republik Indonesia Bapak Yusuf Pronodipuro yang kalau Cheryl sempat dengar slogan buatan beliau, sekali di udara tetap di udara. Nah, itu slogan buatan beliau Bapak Yusuf Pronodipuro. Beliau kemudian mengusulkan pada Bung Karno,
gimana kalau suara Bung Karno kita rekam supaya nanti generasi muda tahu bagaimana prosesi pembacaan proklamasi. Awalnya Bung Karno nolak, gak mau, masa proklamasi diulang, nggak ada sejarah seperti itu. Tapi maksudnya Pak Yusuf Hamengkubuwono bukan proklamasinya diulang, tapi suara beliau saja yang direkam supaya generasi muda tahu nih dulu aksennya Bung Karno ketika bacain seperti ini loh. Nah sekarang yang kita kenal di YouTube, di video-video yang beredar, suara Bung Karno itu sumbernya dari sini. Wah Kak, ini Laksamana Muda Tadashi Maeda ya yang punya Betul. rumah ini. Betul Ada sekali. sejarahnya nggak Kak? Nah, Laksamana Maeda ini menarik sekali loh, Sheryl. Jadi kalau misalkan kamu lihat ya dari foto ini kan kelihatannya beliau orang Jepang asli dan perwira ya, angkatan laut, ada pangkatnya tuh, Laksamana Muda. Nah, kalau di foto ini, Sheryl bisa nebak nggak beliau yang mana? Mana ya? Ini? Yang ini? Nah, kurang tepat. Beliau yang ini. Dia pakai blangkon, pakai baju adat Jawa, pakai sandal, pakai tongkat, dan pakai kain jarik. Jadi udah kelihatan kayak orang Jawa ya, aneh ya. Iya. Terus di foto ini kelihatan ya Maeda yang ini ya. Ya. Tapi staff-staffnya kamu bisa lihatnya orang-orang pribumi semua ya. Dan mereka berdiri semuanya posisinya. Nah, ini ternyata hal yang unik loh Sheryl. Karena pada masa itu biasanya kalau berfoto itu posisi tuan rumah tidak boleh lebih rendah daripada para abdinya atau staffnya. Sedangkan ini kan mereka berdiri, Maedanya duduk, jadi posisi seolah-olah lebih tinggi kan. Iya. Harusnya posisi biasanya di bawah. Nah, ini ada kaitannya ternyata Sheryl dengan sikapnya Maeda. Jadi Maeda ini seorang yang sangat cerdas dan sangat menghargai budaya Indonesia. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Sama-sama Sheryl, cuma kalau kakak boleh minta tolong, bisa sampaikan ya ke teman-temannya. Ternyata kalau kunjungan ke museum, Sheryl merasa menarik ya tadi? Menarik. Dan dapat ilmu baru kan, dapat hal-hal baru ya, nggak dipelajari di bangku sekolah ataupun di buku pelajaran ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kamu datang ke sini nanti bisa informasikan kepada teman-temannya bahwa ke museum itu bukan kunjungan yang mengerikan ya atau menakutkan, tapi mengasihkan. Baik. Ya, terima kasih Sheryl atas kunjungannya, dadah. Terima kasih ya Kak. Sama-sama, yuk mari. Tuh sobat, ternyata ke museum itu mengasyikkan loh. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan tentang sejarah bangsa kita. Dan di halaman belakang museum yang luas ini pun, aku tak melewatkan kesempatan untuk bermain bersama adikku Ralin. Nah sobat, sampai sini dulu ya. Nantikan kunjungan seru kami di tempat-tempat bersejarah lainnya.